Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Mengapa kisah kejahatan Daud terhadap Batsheba dan suaminya Uria dinyatakan Alkitab? Bukankah Alkitab harusnya berisikan petunjuk-petunjuk yang baik dan teladan-teladan hidup orang yang baik saja? Saudara, dari pengalaman gelap Daud, kita belajar banyak hal penting. Yang pertama, setiap orang rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Daud seorang raja besar, jatuh. Seperti virus COVID-19, dosa mengintip kita dan siap masuk dan menghancurkan hidup kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum, setan beredar di sekeliling kita senantiasa dan siap menelan kita di segala waktu. Janganlah seorang pun yang merasa aman, kuat, bebas dari sengatan dosa. Kita harus selalu berjaga-jaga. Daud bangun dari tidur siangnya, lepas fokus dari Tuhan, terperangkap. Salomo belajar dari pengalaman ayahnya dan dirinya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus juga katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, lari dari dosa. Ketika tawaran dosa tampil, Daud menjajakinya. Dia mengambil resiko keperangkap iblis ketika dia mengutus hamba-hambanya untuk mencari tahu tentang Batsheba. Harusnya seperti Yusuf ketika melihat dosa, lari kepada Roh Kudus. Yang keempat, tidak ada dosa yang dapat kita tutup-tutupi. Ketika Daud berusaha menutupi dosanya, dia semakin terperosok menjadi lebih jahat. Sedikitnya Daud melanggar 6 dari 10 hukum Allah. Ibrani 4 ayat 13 katakan, segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segera lari kepada Tuhan kalau Anda berdosa. Yang kelima, mohonlah pengampunan dengan tulus. Mazmur 51 merupakan permohonan tulus Daud untuk pengampunan setelah dosanya terhadap Batsheba dan Uria. Saudara, sewaktu kita membaca doa tersebut, kita segera tertegun dengan kemurnian pengakuan dosa Daud. Dia sangat jujur, dia tidak membuat dalih bagi dosanya. Dia katakan, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu. Yang keenam, dosa itu berdampak. Akibat-akibat buruk daripada dosa Daud nyata. Antara lain, bayi hasil dari perzinahannya jatuh sakit dan mati. Anaknya Amnon menodai putri Daud, Tamar. Anaknya Absalom membunuh Amnon. Dan Absalom lalu memberontak dan lalu terbunuh. Sangat menyakitkan Daud. Yang ketujuh, Allah selalu bersedia untuk mengampuni dan membangun ulang kehidupan kita. Jawaban atas dosa Daud dalam Mazmur 51 adalah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedelapan, orang berdosa dapat megah kembali. Kesimpulan Alkitab tentang kehidupan Daud tercatat di dalam Kisah 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa pengampunan dan perubahan yang Tuhan dapat lakukan kepada orang-orang yang berdosa. Itu keren.